Bentar. Dari kamu. Terus Adi. Hadir. Sip. Terus Afnan. Hadir. Terus Afat izin ya. Arya. Nggak ada. Terus Roy. Hadir. Terus Arik. Hadir. Geisar. Hadir. Ataya Alfad. Hadir. Oke. Terus Farhan Bana. Hadir. Atalah. Dario. Hadir, Pak. Terus Safaraz Divan. Hadir. Terus Artapan Hadir, RG. Pak. Fatir. Hadir, Pak. Oke. Fabio Setiawan. Hadir, Pak. Fabio kemana aja nih? Rafa. Hadir. Rafa tadi pagi kemana di giliran Alma Surat? Telat. Tadi pagi kemana? Koneksi, Pak. Koneksi. Berarti nanti besok mah libur ya. Besok libur kalian libur 1 Muharram. Hari Kamis berarti ya. Jadwalnya Rafa mungkin. Iya. Ya. Alma Surat. Arya baru masuk. Siap. Oke. Terus lanjut dulu ke gaji. Goji. Nggak ada. Terus Haikal. Hadir, Pak. Sip. Hilman Wijaya. Hadir. Terus Hugo Wardoyo. Hadir. Terus Kelvin Sani. Hadir. Sip. Terus Azwardi Hasan. Hadir. Terus Muhammad Ryan Khalid. Hadir. Terus Azza Fakihudin. Hadir. Belva Padlan. Hadir. Terus Pajak. Hadir. Terus Ripat. Ripatnya nggak ada di sini nih. Jaidan. Hadir. Oke, terus Reski. Hadir, Pak. Reno nggak ada juga. Reno udah berapa kali ya. Arya. Mungkin lagi AFK kemarin ya. Oke, tinggal gaji atau goji ya. Goji, terus Ripat sama Reno ya. Goji, Ripat, Oke. Silakan dipimpin sama Mas Presiden, kepala suku buat berdoa. Sebelum memulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Oke, amin ya rabbal alamin. Gazi, baru hadir nih. Gazi, halo.
Gaji. Gaji ada. Ada, Pak. Oh ya, telat gitu ya. Habis dari mana tuh? Tinggal Tadi tadi kemana? sarapan dulu, Pak. Oh, sarapan, belum sarapan ya. Aduh, ini ada yang telepon. Oke. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Robi soli wasir ya, aku datang tulisannya koli. Alhamdulillah, mudah-mudahan semuanya dalam kondisi yang sehat, kondisi yang prima ya untuk belajar math. Pak, saya hadir sinyalnya tadi ya RJ. Ya, kemarin Pak Ogi ngelihat dari hasil di Google Classroom ya, kayaknya enak dipresentingin aja ya. Jadi masih ada beberapa yang belum ngumpulin di kelas ini. Nah, ini ya, bentar. Nah ya, yaitu hiburan Sugro 1 dan 2. Oh ya, satu lagi ini nih. Faja ada nggak Faja? Faja Ya. aja. Nah, ini Faja. Kalau kita ngelihat yang kamu nih ya. Salah kirim. Nah, kamu ngirimnya kalah ini. Sabar, Pak. Bentar, mana sih? Tuh, jadwal harian matematika, jadwal harian. Yang matematikanya ada nggak? Ya, yang matematika ngerjain nggak waktu itu? Ngerjain, Pak. Ini Pak saya kirim, Pak. Ah ya, udah nanti dia submit ulang ya di TKD-nya ya. Ya, itu buat pajak ya tadi yang itu. Ini Kevin kok dikirim ulang, kan udah dikembaliin. Terus, nah nilainya kalian bisa lihat sendiri lah ya. Oke, terus yang tugas kemarin nih, yang hiburan Sugro 1. Nah ini ya. Yang dikerjain tuh halaman 1 sampai halaman 4 sampai 5, hanya nomor 3 dan 5 aja gitu. Cuma 2 nomornya, tapi sama anak-anaknya ya tentu. Yang di sini yang udah ngumpulin baru setengahnya gitu ya, yang udah ngumpulin 15 orang, yang belum 15 orang juga ya. Ada Arsyad belum ya, Afnan belum, Ataya, Divan, LG, Fatir, Rafa, Jaji, Haikal, dan nama-nama yang di bawahnya nih ya, ini pada belum ngumpulin. Silakan langsung dikumpulnya karena tenggat waktunya tuh hari ini ya, hari ini sampai jam 12 malam nanti. Terus yang hiburan Sugro 2-nya juga ya kurang lebih sama lah ya, baru 12 orang yang ngumpulin. Yang belum ngumpulin ya Arsyad, Adi, Afnan, dan lain-lainnya gitu ya. Nanti cek di sana karena ini mau kalau diakumulasikan buat tugas harian kalian gitu ya. Tugas harian di matematika ini nilai apa akan diakumulasikan sebagai nilai pengganti ulangan harian malah ya, karena ulangan harian di pelajaran yang PJJ gini agak susah gitu ya untuk dilakuin, makanya kalau ambil dari nilai latihan aja, nilai tugas gitu ya. Jadi ini jangan sampai ditumpuk begini, biar nanti ketika ada yang baru, ini yang baru yang bakal hari ini. Hari Kamis deh ini mah, nggak akan hari ini kayaknya. Hari Kamis ini ya. Jadi biar nggak numpuk gitu ya, kalian kerjain langsung. Nah kalau misalkan nggak ngerti, boleh nanya. Kemarin juga terakhir Pak Ogi ngasih ini tuh beberapa hari kemudian yang lalu, ada yang japri gitu ya, nanya, Pak ini nomor ini gimana gitu ya, nomor ini gimana. Pak Ogi jawab kok, ngebantu kalian. Nah mungkin di sini ada yang masih, Pak saya udah hampir selesai, tapi ada beberapa soal yang saya masih belum gitu ya, masih bingung mau dibahas gitu. Boleh, silakan hari ini Pak Ogi kasih kesempatan ya, barangkali dari soal yang kemarin di hiburan Sugro 1 sama 2 gitu ya, ada soal yang mau ditanyain yang mana, boleh nanti kita bahas dulu sebentar lah. Ada yang mau ditanya dulu nggak yang soal kemarin?
Yang tugas kemarin ada yang susah kita bahas hari ini sebelum nanti ke topik yang baru. Ini soal yang Hiburan Sugro 1 nomor 3 ya. Sama 5. 3 sama 5. Ini apalagi nomor 5 mau udah dibahas waktu itu ya. Ini yang nomor 3. Ini nomor 3. Mungkin ada yang ditanyain, boleh. Ada nggak? Saya tinggal level 3 Sugro 2. Oke. Haikal tinggal Sugro 2 ya. Yang level 3-nya. Bentar. Ini. Oh, yang ininya ya. Oke. Ada yang mau dibahas dulu yang ini misalkan? Ada. Jadi yang nomor 3 ini, level 3 ini teh, kalian hanya diminta untuk nentuin bilangannya bakal positif atau negatif setelah nanti dipangkatkan. Jadi nggak usah harus nyari hasil eksaknya atau hasil aslinya berapa, karena ini pasti gede banget bilangannya ya. Apalagi ini 20 pangkat 86. Kalkulator kalian juga bakal, mungkin ada yang error, mungkin ada yang nggak jelas dia tulisannya di sana muncul jadi apa gitu ya. Ini di sini hanya diminta untuk kira-kira bilangannya bakal positif atau negatif doang. Misalkan ini nih ya, ada bilangan positif dipangkatin positif. Nah, nanti perkiraan hasil bilangannya bakal berapa apa gitu, bakal positif atau negatif. Terus kalau ini negatif 15 dipangkatin 90, ada bilangan negatif dipangkatin genap. Nah, nanti hasilnya bakal gimana gitu ya. Jadi cek-cek lagi gitu ya di pembelajaran sebelumnya atau di catatan sebelumnya di modul juga ini ada udah lengkapin gitu ya ringkasannya. Kalian tinggal latihan aja di sini nih. Min 3 pangkat 31 pangkatnya ganjil. Terus ini minnya di luar gitu ya, dipangkatin pangkat 2-nya aja. Hasilnya gimana gitu ya. Yang ini ada operasi kalinya dulu. Ya gitu ya. Nanti kalau ada yang bingung tanyain ya. Karena di sini belum ada yang nanya, ya sudah Pogi skip aja. Kita lanjut ke yang topik berikutnya ya. Siapin catatannya. Kita langsung ke bahasan ini tentang notasi ilmiah. Bentar, stop presenting dulu. Ini nggak ada yang nanya ya, udah kalau nggak ada. Tinggal kumpulin aja kalau gitu. Oke, ini di slideshow dulu. Terus, ya Daryl. Oke, silakan duduk yang enak, ambil catatannya, buku tulisnya, dan simak baik-baik ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjut ke topik setelah bentuk bilangan berpangkat ya, yaitu notasi ilmiah dan bentuk akar ya. Ini materi lanjutan kelas 9 di bab pertama. Notasi ilmiah atau nama lainnya itu bentuk baku gitu ya. Jadi biasanya ini terkait dengan pangkat bilangan-bilangan yang sangat besar atau bilangan yang sangat kecil, itu ya 0,0, tapi digitnya sangat banyak sekali sehingga penulisannya tidak efisien. Contohnya gini misalkan ya. Sorry, di sini dulu ya ternyata. Notasi ilmiah sama bentuk akar ya kita akan bahas. Nah, ke notasi ilmiah dulu. Nah, ini nih. Berapakah massa atau berat bumi gitu ya. Nah, setelah ditemukan gitu ya. Ini Pogi kurang tahu ya penemuan ini tuh dari pas kapan gitu ya dan dengan metode kayak gimana. Kalau misalkan kita kan kalau nimbang suatu benda kan pakai timbangan gitu ya buat tahu beratnya berapa gitu. Kalau beli mangga sekilo tinggal ada timbangannya kan gampang. Ini bumi gitu ya, jadi suatu planet gimana caranya nentuin masanya. Ini sebenarnya ada sih di perhitungannya pakai pendekatan gravitasi atau atau yang lainnya gitu ya di materi fisika, dan biasanya notasi ilmiah ini nantinya kalian pergunakan untuk
perhitungan-perhitungan yang ada kaitannya sama ini gitu ya biasanya. Planet-planet itu ya, jarak planet, beratnya, masanya berapa gitu ya. Karena bilangannya sudah yang nggak kira-kira gitu ya. Ini 5, 9, 7, nolnya nggak tahu tuh ada berapa ya. Nah ini Arik udah ngasihin di situ penulisan ringkasnya gimana. Jadi kalau misalkan kita mau nulisin ini di buku atau di catatan kita sangat tidak efisien ya, karena harus nulisnya digitnya sangat banyak banget, dan kalau misalkan suruh nulis soalnya pun ya males itu, nolnya harus dihitung, ini harus pas gitu ya, sangat tidak efisien kalau misalkan kita menulis dengan dengan cara yang kayak gini. Kok menghilang. Nah, dengan cara penulisan yang tradisional kayak gini gitu ya. Nah, sehingga di abad pertengahan mungkin ya, jadi tentang pangkat-pangkat ini ada penulisan yang istilahnya tuh rekomendasi ya, diperkenalkan ya, yaitu dengan notasi ilmiah atau bentuk baku. Nah, caranya gimana? Jadi dengan memanfaatkan pangkat 10 di sininya nih ya. Jadi kita bisa ringkas si digit angkanya atau banyak angkanya di sini dengan menghitung banyak digit yang ada setelah angka 5, setelah angka yang pertama ini. Ini angka 5 ya. Nah, angka 5 ini kita pakai cluster point-nya. Angka 5 ini setelahnya tuh ada berapa angka gitu ya. 5, 9, 1, 2, 3, atau ini 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 kali 3 berarti 24 ya. Berarti 5,97 kali 10 pangkat 24 kg. Nah, jadi ditawarkan dengan pangkat 10. 5,97 kali 10 pangkat 24. Nah, sekiannya juga ini angka-angka yang lainnya dijadiin pangkat gitu ya, pangkat 10. Ini 24-nya dari mana? Dari yang banyaknya digit di sini ya. Setelah angka 5 ini, digit angkanya atau banyak angkanya itu ada berapa banyak ya? Ada 24 gitu ya. Ininya otomatis berubah jadi bentuk pecahan desimal. Ya, gitu ya. Jadi ini salah satu penggunaan notasi ilmiah atau bentuk baku gitu ya, ini tuh. Jadi lebih efisien dibanding pakai nulisin ini satu-satu si angkanya gitu ya, lebih banyak. Tapi sebenarnya sih ini masih perkiraan ya, sekitar tuh ya. Jadi detail bener-bener beratnya itu atau masanya itu masih, mungkin di situ tuh ada angka yang lainnya gitu ya. Tapi kita ambil pembulatan aja ke sini gitu ya, 5,97 kali 10 pangkat 24 gitu. Nah, kalau misalkan kalian menggunakan kalkulator ilmiah atau kalkulator saintifik gitu yang tombolnya banyak itu, bukan kalkulator pasar ya. Kalkulator pasar tuh yang angkanya tombolnya tuh gede-gede gitu ya. Kalau pakai kalkulator saintifik biasanya penulisan angka yang begini tuh ya, yang gede banget gini tuh suka ada huruf E mati jatuh ya. E berapa gitu ya. Kalau di kalkulator ini bakal munculnya nanti 5,97 E24 biasanya gitu kalau di kalkulator ilmiah ya. Nanti kalian bisa coba kalau ada di rumah kalkulatornya. Nah, sekarang kita lihat lagi prinsip penulisan notasi ilmiah. Jadi ada aturannya penggunaan atau penulisan notasi ilmiah ini. Nah, jadi notasi ilmiah atau bentuk baku ini tuh dari suatu bilangan dituliskan dalam bentuk A kali 10 pangkat N. Si A-nya itu tadi yang contohnya tuh yang ini nih ya. Ini tuh A-nya. A-nya kali 10 pangkat sekian gitu ya. A kali 10 pangkat N dengan ketentuan si A-nya ini harus angka di antara 1 sampai 10. Nggak boleh lebih, nggak boleh kurang. Gitu ya si A-nya ini. Harus di antara 1 sampai 10. Dan si N-nya ini pangkat bilangan bulat. Gitu ya. Nah, misalnya nih, kita mau jadiin si 2300 ya, bilangan 2300 ini mau kita jadiin bentuk notasi ilmiahnya. Berarti nah si ambil 2-nya 2,3 ya, terus hitung angka ada berapa setelah angka 2 di sini ya. 1 2 3 jadi 10 pangkat 3. Jadi 2,3
ambil dari sini gitu ya. Dan 10-nya ini 10 pangkat 3-nya itu dari banyak digit di sini ya. 1, 2, 3. Ada 3 buah angka ya. Nah, si 2,3-nya ini yang tadi ya, si nilai A tadi. Jadi, lebih dari 1 dan kurang dari 10 atau antara 1 sampai 10 ya. Jadi 2,3 di sini. Nggak boleh lebih dari 10. Nah, terus si N ini, N-nya itu yang pangkatnya ya. Si 3 ini kan bulat-bulat. Kalau bilang bulat, Pak, bisa negatif atau ya? Bisa. Nanti kita akan coba lihat kalau misalkan pangkatnya yang negatif gimana gitu ya. Jadi kayak lagi kalau yang bentuknya bilangan positif, nah ini si penulisan A-nya harus di atas 1 sampai 10. Oke, terus sekarang kita coba gunakan pangkat positif ketika kamu menggunakan titik desimal kiri ya. Kalau misalkan 8.500.000. Nah, coba ketikin di kolom komentar ada yang bisa nggak 8.500.000 kalau misalkan mau dijadiin notasi ilmiahnya gitu atau bentuk bakunya gimana? Ampun deh. Coba di kolom chat boleh. 8.500.000. Kata Arik 8,5 kali 10 pangkat 6. Oke, yang lain? Yang lain ada? Oh, Arik sekaligus ya. Ah, tuh jangan nyimak doang ya, ayo berpartisipan. Berparticipation. Apa ya bahasa Inggrisnya? Participation. Kata Kalib gimana, Lip? Lip, 8.500.000 jadi gimana nih? Kalib teh. Saya Pak. Nah, iya Kalib. Masya Allah. Masya Allah. Apa tadi? Nah, ini 8.500.000, 8 juta ya, 8.500.000 mau dijadi bentuk ilmiah. Nah, gimana nih caranya? Ya itu dihitung apa itu angka itunya Pak yang di titik itu? Cok berapa sebutin, Pagi tulisin di sini. 6. Jadi bentuk ilmiahnya gimana? 8,5 terus kali 10 pangkat 6. Oh, 10 pangkat 6. Nah, ini ya. Cik Kan satu itu lagi. udah Pak. Cik satu lagi yang 144. 144. Oh, berarti angka depannya doang ini teh yang di Iya. ininya. Oh, gitu. So, jadi gimana berarti ini? 1,44 128 ya. Kali Kali 10 pangkat 8. 10 pangkat 8. Coba Pogi kasih soal lagi. 15 juta. Nah, ini jadi pangkat notasi ilmiah jadi berapa nih? 1,5 pangkat 7. 1,5 kali 10 pangkat 7. 1,5 kali 10 pangkat 7. 7-nya dari mana? Dari itu. Apa itu namanya? Dari angka di belakang angka pertama. Oke, ini ada 7 ya. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya, gitu. Sip. Cik Pogi nanya lagi ke yang lain. Di spin wheel sekarang ya. Di spin wheel, Cik. Tadi Arik udah. Arik lagi. Siapa? Kalib udah. Sekarang coba yang lain. Awas, jangan kabur. Awas, jangan kabur pokoknya. Terus. Wakilnya nih, wakil presiden. Padlan. Ya, Padlan. Padlan ada nih. Padlan, Pogi kasih soal ya. Kalau misalnya ada bilangan jangan 15 juta lagi ya. 340.000 lah. Nah, jadiin notasi ilmiahnya gimana nih? Ya sama kayak yang atas mungkin Pak. Nah, sebutin coba jawabannya gimana? Ya 3,4 kali 10 pangkat 4.
Itu Iya, meren. nah, 4-nya dari mana, Cik? Iya, Pak. 4-nya Dari nolnya, Pak. Nah, jadi hati-hati bukan dari banyak nolnya ya, dari banyak angka setelah angka yang pertama nih. Di Oh sini. iya, benar. Salah. Jadi berapa? 5, Pak. 5 ya. Nah, sekali lagi Cika. Misalnya 5, 2, 1, 0, 2, 3. Nah, 5.210, Cik. Udah 10.32 Cik, nih gimana? sekitar Yang 5.210. Jadi sama dengan Berapa ya, Pak ya? fokus ke angka yang satunya dulu. Nah, gitu kan. Terus Iya, 5. jadi 5 Terus T5,21 kali Tadi udah kan, Pak? Saya lupa lagi. kali Kali ini contoh di atas tuh. 10 pangkat 6 gitu, Pak. Pangkat 6. Ah, 6-nya dari mana? Dari angka setelah 5. Ah, gitu ya. Sip ya. Bisa ya. Jadi fokus dulu ke angka yang pertama gitu ya. Angka yang pertamanya tuh berapa misalkan ya, di sini tuh 421, misalkan 4213 misalkan gini. Belakangnya tuh 000 gitu misalnya. Nah, kita fokus ke angka yang pertama dulu, tulisin gitu ya. Si angka pertamanya ini gitu ya. Nah, itu 4 ya. 4,213 kali 10 pangkat berapa? Angka yang di belakangnya ada berapa banyak ya? Ada 6 loh. Nah, gitu ya. Sip lah ya, istilah pada bisa ya gini mah ya. Sekarang Pak Ogi balik kan misalnya. Bentar, jangan ke itu dulu. Misalkan Pak Ogi balik. Sekarang kalau misalnya dari bentuk notasi ilmiah diubah ke bentuk biasa. Misalnya 2,53 kali 10 pangkat 3. Bentuk biasanya gimana? Bentuk normalnya gimana? 2,53 kali 10 pangkat 3. Jadi kalau diurai nih ya, ini diurai 10 pangkat 3 kan 1000 ya, jadi 2,53 kali 1000. Nah, tinggal geser aja sih komanya 3 kali ke kanan gitu ya. Ini 1, 2, 3 gitu. Di sini kan ada tambah nolnya berarti ya 2, 5, 30 berarti gitu. Ya, jadi ada 3 buah digit setelah angka 2-nya gitu ya. Jadi di sini nih. Terus kalau misalnya yang lain 3,14 kali 10 pangkat 5. Ini berapa kalau dijadiin bentuk biasa? Coba ketikin kolom komentar yang tahu. 314.000 ya, kita coba cek. 314.223. Lihat setelah angka yang pertama ada 5 buah angka kan ya? Ah, betul, berarti ya 314 Haikal, langsung kasih poin ya. Pokoknya tadi yang aktif, nah langsung poin ya. Itu siapa aja, bentar. Yang kebagian teh Kalib ya tadi itu ya. Kalib, terus Fadlan udah 1 jadi 3 sekarang. Ali ya, siapa lagi? Arik, terus Haikal ya. Nah, sip. Nah, gini jadi gitu ya. Jadi kalau misalkan untuk notasi ilmiah yang pangkatnya positif atau bilangannya positif,
si penentuan pangkatnya itu ditentukan dari banyak angka setelah angka yang pertama tadi ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti di sini pangkat 8. Yang ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi pangkat 6 dan seterusnya gitu ya. Kalau yang pasti. Nah sekarang kalau misalkan yang negatif. Ada juga. Kalau yang pangkat negatif itu diperuntukkan untuk yang bilangan yang sangat kecil sekali, 0,00085. Nah, ini kecil pisan gitu ya. Jadi biasanya untuk angka-angka yang seperti ini tuh nanti untuk perhitungan diameter atau bukan diameter ya, ukuran atom gitu. Biasa di fisika suka dipakai gitu nanti sama Bu Tia atau Bu Yuni misalnya belajar IPA. Penggunaan yang ini juga nanti untuk perhitungannya supaya lebih mudah kalian menggunakan notasi ilmiah ya. Jadi kalau misalkan menghitung biasa kayak gini, repot ya kalau pakai ini. Nah caranya gimana yang ini dijadinya? Apalagi tampil bantu saya sini. Oke. 0, nah ini juga harus ngitung nolnya ada berapa nih? 2, 3, 4, 5. Ada 5. 2, 3, 4, 5, 8, 5. Nah, gini ya. Nah, caranya kalian tinggal hitung banyaknya angka dari angka selain 0. Ini kan yang pertama tuh 8 ya. Yang angka yang pertama selain 0. 8 ini ya, kita tandain si 8 ini. Jadi, ini batasnya gini. Hitung banyaknya itu ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Ada 6 buah. Jadi, di sini pembatasnya 8,5 berarti ya. Kali 10 pangkat. Nah, hitung di sini ada berapa? Ada 6 ya. Ada 6 angka. Pangkat negatif 6. Karena dia bentuknya pecahan desimal. Atau bilangan yang sangat kecil banget. Gitu ya. Pangkatnya negatif di situ. Kenapa negatif? Karena ini pembagiannya sama halnya kayak 8,5 dibagi 1 juta ini tuh. Makanya pangkatnya negatif di sini tuh. Gitu ya. Jadi sekali lagi ngitungnya dari angka selain 0 yang pertama nih ya, yang pertama di sini nih. Lagi misalnya angka yang lain. Biar lebih jelas. 0,2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 misalkan 2, 3, 4. Nah, gini. 0,000 panjang pisan ya ininya. Nah, sekarang kita lihat angka pertama selain 0. Ini kan ya. Nah, jadi pembatas ini kita tandain. Jadi di sini hasilnya 2,34 kali 10 pangkat. Nah, pangkatnya kita tinggal hitung banyak angka di sini. Ada berapa nih angka yang dikotakin merah ini nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oh, ada 9, berarti pangkat negatif 9. Gitu. Ya. Nah, sampai sini paham ya? Jadi, bedanya yang tadi, yang pertama sama yang ini, ngitungnya itu, kalau yang tadi pertama, dilihat dari angka, setelah angka yang pertama ada berapa banyak, digitnya yang warna biru ini. Kalau yang koma-komaan, dihitung dari angka pertama setelah 0. Angka pertama setelah 0 itu angka berapa gitu ya. Coba Pogi kasih contoh soal. Silakan yang tahu jawab di kolom komentar. 0,2, 3, 4, 5, 5, 1, 2. Nah, cik. Yang tahu ketikin jawabannya langsung dapat poin. 0,0000512. Bukan 12, 512. Oh, Agma, 5,12 kali 10 pangkat 6. Agma boleh nyalain mikrofonnya gimana caranya? Bisa explain to your friends? Ya, Pak. Oke. Gimana nih? Ambil pertama angka setelah 0 itu 5. Iya. 5,12. Ya. Terus ini kan ya? buat tentukan pangkat, tentukan berapa angka setelah 5. Berapa banyak? 6. 6, sip. Jadi pangkat negatif 6. Mantap ya. Atalarik. Oh, 8 ya Atalarik.
Atalik beda ya. Coba Ata gimana? Boleh nyalain mikrofonnya Ata? Ata? Gak ada yang Pak, salah Pak. Oh, harusnya gimana? Ya sama kayak Akna Pak. Oh, mungkin Ata mah ini ya, ngitung sama yang ininya ya. Kayaknya jadi 8 di situnya. Nah, hati-hati pas di bagian ininya ya, bagian hitungannya. Yang dihitung adalah yang di merah ini, kotak merah ini. Sama kayak yang di atasnya juga 0,0234. Gitu ya, ini notasi ilmiah yang akan kalian sering temuin nanti di soal-soal fisika ya. Nanti fisika ngomongin tentang fisika listrik sama Butia ya, pokoknya baru ingat sama Butia, nanti pembahasan ini, operasi-operasinya juga akan barengan sama beliau ya, lebih lengkapnya. Oke, sekarang coba ke cek konsep ya. Sama, nanti silakan langsung raise hand atau langsung jawab di kolom komentar. Jelaskan dan perbaiki kesalahan dalam penulisan dalam bentuk baku ini. Nih, ini soalnya. Yang A dulu. Ada soal 1.125 juta. Ini sama dengan 12,5. Nah, kira-kira ini salahnya di mana? Boleh langsung raise hand atau unmute mikrofonnya kalau tahu. Siapa nih yang raise hand? Ada yang raise hand? Oh, nggak ada. Di kolom komentar coba ya di sini. Haikal dulu. Oh, Haikal silakan unmute Haikal. Ya, Pak. Gimana Haikal? Kenapa bisa harusnya 1,25? Kan ini, Pak, ambil komanya dari angka setelah 1, Pak. Benar ya. Jadi syarat si A ini harus bilangan antara 1 sampai 10 ya. Nggak boleh lebih dari itu. Jadi, di sini malah 12. Berarti harusnya 1,25 pangkat berapa? Kali 10 pangkat berapa? Haikal. 9, 10 pangkat 9. 9. Yakin 9? 8 ya. Oh, ini Gaji sama Geser ya, Ata Geser. Nanti Pogi ikut juga ya. Arik, terus kemudian Ata sama Gaji ya. Gaji belakangan, nggak apa-apa. Sekarang coba yang B. Analisis kesalahannya di mana coba? Soalnya ini. Nah, jawaban dia gini. Salahnya di mana? Divan boleh nyalain mikrofonnya Divan? Ya Pak, harusnya gimana Divan ini tuh? harusnya 6-nya negatif. Oh, harusnya 6-nya negatif. Kenapa negatif? Boleh nyalakan kameranya dulu. Karena Seberesnya. Karena desimal. Pecahan desimal ya. Aduh, Divan mudah-mudahan cepat sembuh ya. Bagi pileknya parah banget, itu harus banyak minum ya. Terus Amin, Pak. Ya kalau ada obat, minum obatnya boleh ya. Oke. Terus di sini ada teman yang lainnya bilang Ata juga sama, terus Arik juga ya. Oke. Sip. Nanti Pogi rekapnya ada satu soal lagi kok nggak salah. Nah, ini sekarang yang ini. 1,3 kali 10 pangkat 4, dia nulisnya 13.000. Oke, salahnya di mana? Salahnya di mana? Harusnya Ata bilangnya plus 4 di sini. Ini soalnya ya, ini soalnya berarti udah benar ya. Ini berarti yang dikomentarin nih. Salahnya positif. Positif. Oke, harusnya desimal. Oke, 0, harusnya. Oke. Pak Ogi coba tanya ke Ata dulu nih ya. Ata maksudnya apa tuh positif 4? Kita tutup dulu semua hari. Halo, Ata. Ya. Iya. Positif 4 itu maksudnya gimana, Ata? Oh, itu Pak yang maksudnya pertanyaan yang Terima kasih anak-anak. Maaf ya hari ini itu Iya. yang kiri itu jawab yang jawabannya yang kanan.
jadinya berkurang lah waktu kalian untuk mengucap. Maka pengertian. Oh, berarti ini Pak. Semoga hasilnya baik, jadi kita bisa langsung lanjut ke materi Harusnya selanjutnya ya desimal. di pertemuan pertama. Oh, harusnya desimal gitu. Mungkin tadi maksud Atta tuh ini udah betul 13.000, berarti soalnya yang salah ya. Bisa juga ya, bener ya, bisa juga betul. Terus kalau misalnya kata Aika positifnya sama, mungkin kayak Atta barusan ya, Kelvin harusnya desimal. Kelvin boleh nyalain mikrofonnya, gimana maksudnya? Itu kan pangkatnya negatif, Pak. Jadi harusnya 0, 0, sekian ya. Jadi dan juga ini sama ya. Oke, sip ya, betul. Jadi tadi kalian ngelihat si persamaan ini tuh mengoreksi bisa jadi salah soalnya, bisa jadi salah jawabannya gitu ya. Ya tergantung ya, kalau kita anggap ini yang benernya, yang 13.000 ini berarti yang yang diperbaiki yang si ini gitu ya, si soalnya. Tapi kalau misalkan yang soalnya udah benar, berarti yang jawabannya yang diperbaiki. Ya itulah namanya open ended ya. Jadi jawabannya bisa bermacam-macam, tapi konsepnya benar gitu ya, konsepnya betul. Jadi jarang banget ada soal-soal yang open ended gitu kayak gini. Ya, confused ya berarti memang lagi mikir gitu ya. Kalau olahraga berkeringat, nah tandanya olahraga berkeringat, berarti optimal gitu ya. Sip ya, tadi Pogi tambahin dulu poinnya ya, yang tadi siapa aja ya yang jawab teh. Pertama Haikal dulu ya, Haikal. Terus Agna ya. Agna, terus Geisar 2 kali ya. Kok Ataya sih? Ataya, nah nanti Ataya bagian yang masih kosong-kosong itu kebagian ya. Terus Divan ya. Oke, terus Arik ya. Arik. Terus Kelvin. Sama Zedan ya. Zedan poin pertama nih. Nah gitu ya, jadi nanti kita coba lihat variasi soal latihannya di Google Classroom-nya, nanti Pogi akan posting untuk latihan. Jadi maksudnya ilmunya sekarang kalian udah dapetin gitu, maksud pemahaman si bentuk baku atau notasi ilmiah itu kayak gimana gitu ya sekarang. Nah sekarang kalian tinggal mengamalkannya. Jadi mirip kayak kejadian ini, Pogi teh pernah dapet curhatan dari mungkin kakak kelas kalian lah ini tuh ya. Dia tuh pernah ngeluh gini katanya tuh, saya tuh pas pelajaran Pogi atau pelajaran guru yang lain gitu ya, ngerti Pak matematika tuh aku bisa ngikutin, oh ini tuh gini maksudnya ya, yang ngerti gitu. Tapi pas ketika ujian yang dipelajari itu tuh jadi lupa semua katanya tuh. Nggak ngerti Pak, kenapa gitu tuh ya katanya tuh. Terus padahal pas belajar tuh saya aktif gitu ya, pas belajar saya dikasih poin karena sering jawab gitu ya, tapi pas tiba-tiba ujian beberapa hari kemudian tuh lupa semua soal tuh, kayak ini tuh gimana ya, lupa lagi atau punya kesulitan yang lain lah gitu ya, yang jawabnya tuh ngarang kemana-mana. Nah ini tuh biasanya karena yang tadi ketika udah dapetin ilmu pengetahuannya itu tidak diamalkan. Pengamalan ilmu pengetahuan itu kalian bisa ya, pertama ngajarin ke teman. Makanya beberapa pertemuan ke depan gitu ya akan ada diskusi kelompok kayak di Getter gitu ya, diskusi kelompok tuh, ini tuh gini caranya, ini gini caranya gitu ya. Itu bisa memperkuat ingatan kita pada ilmu itu. Jadi ada keberkahan di situ ketika kita memberitahu ilmu yang bermanfaat, dan itu pahalanya ngalir selama si ilmunya itu digunakan oleh orang yang kita ajarin, kita dapat pahalanya juga terus gitu. Jadi kayak pahala jariah gitu ya. Terus kalau yang kedua, pengamalannya itu adalah latihan soal. Kalau misalkan nggak bisa ngajarin ke orang, minimal latihan soal sendiri. Terus latihan soal sebanyak-banyaknya, makin banyak makin terbiasa gitu. Jadi dua ini poin pentingnya kalau misalkan kalian mau memantapkan pengetahuan atau ilmu-ilmu yang sudah dipelajari di sekolah. Mau pelajaran matematika, PPKN, PAI atau apapun, jangan lewatkan namanya latihan soal, wajib gitu mah. Ya, jadi supaya kita terbiasa. Atau lebih bagus lagi ngajarin ke orang lain gitu. Wah, itu mau pahalanya bisa
ngalir terus, insya Allah kalau kita niatnya benar ya. Gitu ya, jadi nanti ini yang notasi ilmiah kita akan coba latihan di beberapa waktu kemudian, kalau masih sempat gitu ya. Kalau nggak sempat berarti nanti hari Kamis kita coba belajar kelompok lagi untuk latihan soal ini. Oke, kita lanjut ke sekarang, bentuk akar. Nah, bentuk akar ini Pogi bisa kasih tahu ke kalian kalau bentuk akar ini sangat dipergunakan di SMA. Banyak banget soal-soal terkait dengan bentuk akar ini yang nantinya dipergunakan di SMA, terutama di materi trigonometri, gitu ya, materi trigonometri atau tentang segitiga siku-siku nantinya tuh ya, topiknya itu. Makanya ini penting banget untuk dikuatkan di SMP untuk persiapan nanti ke SMA-nya. Nah, si bentuk akar ini sebenarnya gitu ya, dari mana ini ya? Jadi setelah kita tahu dulu pangkat itu bisa bilangan 0, bisa bilangan negatif, itu ada perkembangan lagi. Si pangkat juga bisa jadi bentuk pecahan kayak gini nih. A pangkat M per N contohnya nih ya. Jadi kalau misalkan ada bentuk pangkat begini, itu kalian bisa ubah menjadi bentuk akarnya. Si N-nya itu pangkatnya di luar, si M-nya di dalam. Kita kayaknya lebih enak kalau pakai contoh nih ya. Oh, ini keterangannya. Si N ini harus lebih dari 2 atau sama dengan 2. Kita pakai contoh. Misalnya gini. Ada 2 pangkat 2/3. 2 pangkat 2/3 ini kita mau ubah jadi bentuk akar. Nah, lihat si posisi M sama N-nya ini ya. Ini M-nya 2 ya. N-nya 3 berarti ya. Nah, sekarang kita coba. Nah, ini nantilah kita bahas yang bawahnya. Yang ini si 2 pangkat 2/3 ini, si 3-nya, N-nya di luar ya, posisinya di luar, jadi akar pangkat 3 dibacanya. Ini 2 pangkat 2 ya, 2 pangkat 2. Terus kita bisa sederhanain lagi, 2 pangkat 2 kan 4, jadi bentuk akarnya itu adalah akar pangkat 3 dari 4. Dibacanya gitu ya, akar pangkat 3 dari 4. Akar pangkat 4 dari akar pangkat 3 dari 4, sorry. Gitu. Sekarang kalau misalkan 3 pangkat setengah atau 1/2, kita bentuk jadi ini, kita ikutin aturan ini ya. Nah, akar, nah si N-nya itu kan 2 ya. Nah, kalau angka 2, ingat nih catatannya, disepakati kalau si N-nya 2 itu tidak dituliskan si angkanya. Jadi udah akar aja di sininya. Udah menunjukkan kalau itu akar pangkat 2 sebenarnya itu ya. Square root ya bahasa Inggris ya. Si M-nya 1. Ya udah, berarti kalau kita sederhanain ya akar 3 aja. Dihulunya akar 3 selesai. Nggak usah akar pangkat 2 dan 3 ribet itu mah. Ya, matematika udah sepakat kalau misalkan akar pangkat 2 ya tidak disebutkan si akar itu. Jadi langsung akar 2. Makanya di sini nggak dituliskan si ininya, si pangkat 2-nya. Itu betul, Arik. Bentuk akar contohnya kayak gini ini ya. Jadi ini bentuk-bentuk akar. Pak, gimana kalau negatif si pangkat ininya teh? Ya, balik lagi ke yang dulu konsep dulu ya. Kalau pangkatnya negatif, berarti kita bikin dia jadi positif dulu dengan, jadi posisinya itu 1 per akar, 1/5 pangkat 3/4. Jadi 1 per dulu. Si pangkatnya ini berubah jadi positif gitu ya. Nah, udah tinggal kita main di bawahnya aja nih. 5 pangkat 3/4 itu ke definisi bentuk akar tadi. Nah, jadi gini ya. Akar pangkat 4 dari 5 pangkat 3 ya sederhana lagi jadi 125 gitu ya. Jadi bentuk akar itu nanti mainnya tuh sama ya akar-akar begini. Kalau di bilangan itu masuknya ke bilangan irasional ini tuh ya. Nah, ini analisisnya nanti lebih ramai lagi ketika di SMA ya, di SMA atau mungkin di perkuliahan mungkin ya. Tapi kayaknya di SMA udah diperkenalkan lagi tentang bilangan rasional itu apaan. Jadi makin luas ilmunya itu ya, kalian dapetin ilmu matematika tidak hanya yang sebelum-sebelumnya aljabar, perhitungan pecahan atau lainnya. Ini ada tambahan tentang bentuk akar kayak gimana. Jadi kelihatannya berkembangnya si matematika dari zaman ke zaman. Ya siapa tahu nanti kalian punya keturunan itu punya anak. Dulu kalian belajar iritnya di SMP gitu ya, mungkin di SD gitu ya.
udah dibahas tentang bentuk akar karena ilmu terus berkembang ya. Nggak tahu nanti teknologinya bakal kayak gimana. Gitu ya. Sampai sini dulu, ada yang ditanya dulu sebelum dilanjut. Jadi kalau katanya dari psikolog SMP dari kalian katanya tuh kalau misalkan belajar itu untuk level 9 harus dijeda setiap 30 menit atau 27 menit tepatnya gitu. Jadi level 9 itu 9 kali 3 berarti 27 menit gitu. Jeda dulu. Makanya tadi Ogi tanya pakai spin wheel gitu ya atau pakai analisis gitu ya, silakan yang tahu ini gimana. Jadi jeda-jeda dulu biar Ogi nggak ngomong terus-terusan. Makanya di sini kalau ada yang mau ditanya boleh. Kalau nggak ada kita lanjut. Kayaknya nggak ada ya. Arik paham Arik ya? Jadi bentuk akar tuh bisa kayak yang Arik contohin tadi atau yang gini juga ya. Jadi pokoknya ada akar-akaran. Kita lanjut dulu. Nah, nanti yang perlu kalian hafal mungkin ya. Tapi kalau biasanya yang perkalian 1 sampai 10 hafal biasanya lebih mudah gitu, lebih lancar. Oke, yakin lah di sini mah hafal semua ya, perkalian 1 sampai 10 ya. Udah hatam lah harusnya. Gitu. Jadi nanti akan terlibat banget, akan related banget sama tabel bilangan kuadrat. Itu nantinya tuh ya, ada 1 kuadrat, 2 kuadrat, 4, 9, 16, 25. Bilangan-bilangan kuadrat ini bakal sering terlibat nantinya tuh. Akar 64 berapa? Oh, 8. Gitu. Akar 49, 7. Dan seterusnya gitu. Bahkan lebih bagus lagi kalau sampai 20 nih apanya. Sama kayak waktu dulu belajar Pitagoras ya. Triple Pitagoras, kalau hatam dulu ya, ini udah nempel gitu ya, udah biasa itu untuk bilangan kuadrat ini tuh. Nah, untuk yang akar-akarnya ya sama kayak tadi ya, akar yang biasanya digunakan tuh kalau akar 4 tuh 2 gitu ya. Kenapa kok 2? Karena definisi akar itu jadi kita cari 2 buah bilangan yang kalau misalkan dikalikan si akarnya, si hasilnya itu jadi 4, tapi bilangan itu harus sama. Ini kan alasannya karena 2 kali 2 kan 4 gitu ya. Kalau akar 9, 3 gitu ya, karena si 2 bilangan ini 3 kali 3 jadi 9. Akar 16, 4 gitu ya. Kenapa? Karena si 4 kali 4 hasilnya 16. Kalau Pogi tanya gini, ada pertanyaan dari teman Pogi, iseng dia nanya. Kalau misalkan akar 16, itu kan kita harus cari tahu bilangan yang sama, terus dikaliin hasilnya jadi 16 gitu kan ya. Kalau negatif 4 kan negatif 4 hasilnya 16 kan, berarti akar dari 16 negatif 4 dong, bener nggak? Kalian setuju sama itu? Akar 16 itu negatif 4. Nah, atau Arik bisa juga. Yang lain gimana? Setuju nggak? Si akar dari 16 itu negatif 4. Karena negatif 4 ya negatif 4 kan 16 juga gitu ya. Nah, ini informasi yang perlu dikuatkan. Jadi ada aturan di jurnal tahun 1930 ya, matematikawan. Jadi sudah tidak diakui, maksudnya tuh kalau misalkan untuk akar, hasil dari akar kuadrat gitu ya, si hasil akarnya itu tidak mungkin atau tidak boleh negatif. Ya, jadi akar 16 itu bukan negatif 4. Negatif 4 itu tidak termasuk dengan hasil akar 16 ini. Jadi hasil akar gitu ya, hasil akar ini selalu bilangannya positif. Ya, untuk akar kuadrat. Akar kuadrat. Ini detailnya ada di modul, Pogi nulisin di situ ketentuannya. Untuk akar pangkat 2, akar kuadrat gitu ya, kalau misalkan ditentuin hasil akarnya itu akan selalu positif. Jadi nggak bisa, meskipun ya konsepnya benar sih ya, negatif 4 ya, negatif 4 tuh hasilnya 16 juga kan positif. Tapi bukan hasil akar, gitu ya, bukan hasil akar dari 16. Jadi akar kuadrat untuk semua bilangan itu harus selalu hasilnya itu positif, ya. Oke. Nah, ini yang tadi barusan Pogi jelasin ya, berapa kan nilai akar 36? Nah, ini 6 atau akar 6?
Hasilnya jawabannya yang tadi ya. Kalau misalkan si bilangannya si A-nya positif gitu ya, maka nilai si B-nya itu harus bakal positif juga ya. Ini ketentuan yang pertama. Ketentuan kedua, nah kalau misalkan si A-nya negatif gitu ya, si M-nya ini pangkatnya bilangan ganjil, misalkan akar pangkat 3 dari berapa gitu ya, maka si B-nya juga bakal negatif. Contoh nih ya, kalau misalkan ada bentuk yang akar begini. Ini Pogi tulisin di sebelah kiri. Misalkan akar negatif 27, akar pangkat 3, akar pangkat 3 dari negatif 27. Nah, ini lihat si dalam akarnya itu negatif ya. Di sininya juga dia bilangan ganjil 3. Oh, berarti hasilnya adalah ya akar pangkat 3 dari 27 kan 3 ya. Nah, tinggal kasih negatif di sini, negatif 3. Yang negatif 3 kali negatif 3 kali negatif 3 kan benar hasilnya negatif 27 gitu. Ya, ini ketentuan yang berikutnya. Jadi kalau misalkan yang tadi fokus poinnya yang ini yang bakal sering kalian temuin, kalau misalkan untuk hasil akar ini dia akan selalu hasilnya itu positif, nggak mungkin yang negatif. Salah. Gitu ya. Oke, Masya Allah. Nih penjumlahan. Ini harusnya ditutup dulu ya si contoh deh. Sekarang ke operasinya nih ya. Ke operasi penjumlahan dan penggunaan bentuk akar. Jadi kalau misalkan Pak Ogi lebih enaknya pakai contoh aja deh ya. Di contoh yang nomor 1 misalkan ya. Kita bisa jumlahkan atau kurangkan mereka. Jadi prinsipnya tuh gampang, mirip banget kayak operasi bentuk aljabar. Misalkan ini ada 3 akar 2 tambah 5 akar 2, hasilnya berapa? Kalau kita tampilin papan tulisnya nih. Oke. Tulis dulu di sini. 3 akar 2 tambah 5 akar 2. Yang pertama kali diperhatiin adalah si bentuk akarnya. Kalau bentuk akarnya ini sama, kalau sama ya, maka kalian tinggal jumlahkan saja angka di depannya. Ini kan 3 sama 5 ya, jumlahin aja langsung. Berarti di sini hasilnya adalah 8 akar 2, selesai. Itu simpel. Jadi pastikan dulu kalau misalkan si bentuk akarnya itu sama, maka kalian tinggal jumlahkan angka yang di luarnya saja. Ini 3, ini 5 gitu ya contohnya. Sekarang kita coba lagi ke yang contoh kedua. Contoh kasus yang kedua. 10 akar 5 tambah 4 akar 2 dikurangi 3 akar 5. Nah, kita cek di sini. Ternyata di sini ada bentuk akarnya itu beda. Yang di sini 5, di sini 2. Oh, kalau misalkan beda gini dan kita nggak bisa ngakal-ngakalin, ya nggak akan bisa dijumlahin. Berarti kita skip aja yang ini mah ya. Jadi kita tidak bisa menjumlahkan yang ini sama yang ini. Ini nggak bisa. Nah, paling juga kita bisa mengoperasikan sama yang ini nih. 10 akar 5 dikurangi 3 akar 5. Berarti jadi 7 akar 5. Nah, sisanya yang tadi yang nggak dioperasi ini, yang karena beda gitu ya si bentuk akarnya, tinggal tulisin ulang di sini. 4 akar 2, selesai. Gitu. Jadi kalau misalkan ada bentuk akar yang beda dan tidak bisa dimodifikasi si bentuk akarnya, maka dibiarkan saja. Nah, lagi tadi sebutin ada yang bisa dimodifikasi, ada. Jadi ada beberapa bentuk akar yang bisa kalian modifikasi supaya bentuk akar itu hasilnya bakal sama. Gitu ya, nanti setelah ini kayak contohnya ya. Gitu. Terus yang ketiga. Yang ketiga, 14 akar 3 dikurangi akar 3. Kita cek bentuk akarnya, oh ini udah sama ya, akar 3 sama akar 3 sama. Tapi Pak di sini nggak ada apa-apa. Nah, kalau nggak ada apa-apa, itu teh maksudnya sebenarnya ada angka 1 di situ, cuman angka 1-nya biasanya nggak ditulisin. Makanya udah langsung anggap aja itu ada 1, 14 kurangi 1 berarti jadi 13 akar 3, selesai. Gitu ya. Ini operasi penjumlahan dan pengurangan bentuk akar. Jadi harus dipastikan si bentuk akarnya itu sama dulu. Gitu ya. Kalau udah sama tinggal dioperasikan yang angka di luarnya saja.
gitu ya. Nah, tadi Pogi singgung yang ini nih ya. Yang kalau misalnya si bentuk akarnya itu beda dan bisa dimodifikasi. Jadi ada bentuk akar yang bisa dimodifikasi, ada yang enggak. Kalau yang enggak bisa dimodifikasi itu yang tadi. Yang ini nih ya, akar 5 sama akar 2 ini masing-masing nggak bisa dimodifikasi. Kalau yang ini bisa. Coba lihat dulu di sini. Oke. Di sini ada akar 12. Akar 12 sama akar 27. Nah, gini. Kita cari perkalian 12 yang melibatkan bilangan kuadrat. Gitu ya, perkalian 12 tuh ada 1 kali 12, 2 kali 6, 4 kali 3, terus udah ya gitu doang 12-nya. Kalau 27 ada 1 kali 27, 3 kali 9, dan seterusnya gitu ya. Sekarang kita pilih bilangan yang perkalian 12 yang mengandung tadi ya, mengandung akar kuadrat. Bilangan kuadrat maksudnya. 12 itu kan perkalian dari 4 sama 3 ya. Ya kan? 4 sama 3. Pogi pilihnya 4 sama 3. Terus 27 ini perkalian dari 9 kali 3. Nah, si 4 sama 3 ini kita pisahin. Boleh nih. Tambah, ini akar 9, ini akar 3. Dipisahin. Nah, kita tahu kan akar 4 itu 2, berarti tinggal tulis 2, di sini 2 akar 3, tambah. Yang 9, akar 9 kan 3 ya. Ya udah tulis 3 di sini, 3 akar 3. Nah, sekarang karena hasil dari penyederhanaan ini bisa membuat bentuk akar yang sama, kita bisa operasiin. 2 tambah 3 berarti jadi 5 akar 3, selesai. Gitu. Jadi di sini kuncinya adalah kalian mencari perkalian dari suatu bilangan yang salah satu bilangan itu nantinya bisa ditarik akarnya atau hasilnya gitu ya. Pak tadi kenapa enggak 6 sama 2 Pak? Karena si 6 ataupun 2 enggak ada hasil akar bulatnya gitu ya. Akar 6 koma-komaan, akar 2 apalagi gitu ya. Makanya kita pilih yang 4 akar 3 tadi gitu ya. Gitu. 4 kali 3 tadi. Kita coba lagi misalkan ini yang pertama coba kalau misalkan ini Pogi kasih soal ke kalian, coba selesaikan yang ini. Akar 8 tambah akar 50 dikurang. Udahlah gini aja dulu. Yang gampang dulu. Akar 8 tambah akar 50. Silakan yang mau nyoba boleh dikerjain di coret-coret gitu ya, di buku tulis, atau langsung nanti hasilnya ketikin di kolom komentar kalau bisa. Kalau nggak susah, unmute. Akar 8 tambah akar 50. Ini kan nggak bisa dijumlahin langsung ya, jadi harus diurai-urai dulu kayak tadi. 8 berapa sama berapa, 50 berapa sama berapa. Cobain. Yang udah boleh ketikin kolom komentar ya. Akar 8 sama 50. Oke, Hilman katanya 7 akar 2. Coba nyalain mikrofonnya Hilman, kita bahas bareng. Hilman gimana jadinya? Akar 8 teh akar 2 tambah 4. 2 kali 4. 2 kali 4, terus tambah akar 2 kali 25. Oke. Gitu. Terus jadi itu ya apa? Akar 2 akar 2 gitu kan. Terus ditambah 5 akar 2 gitu. Akar 2. Jadi 7 akar 2 ya. Sip ya. Jadi betul kata Hilman. Jadi di sini Hilman pilih perkalian yang 2 sama 4 dan 2 sama 25 di sini ya. Jadi untuk apa nantinya? Untuk menghitung si akar 4-nya ini. Kayaknya ada satu step yang udah ketulisin, tapi Hilman langsung ya tadi. Jadi sebenarnya yang di sini tuh bisa tulis gini dulu gitu ya, kalau misalkan kalian masih bingung.
Nah, ini 25 gitu ya. Nah, sekarang hitung si akar 4-nya berapa? Akar 4-nya, oh 2, jadi 2 akar 2 ketemunya. Terus di sini akar 25 berapa? Oh 5 akar 2. Udah definisi di sini 7 akar 2. Tadi Hilman mah langsung gitu ya, boleh. Kayak gitu juga. Kalau misalkan udah tersistematis di pikiran gitu ya, langsung di sini juga nggak apa-apa ya. Gitu. Jadi Tapogi sengaja di sini dimunculkan step yang ini, bisa ada yang masih bingung ini dari mana kok bisa tiba-tiba gitu ya. Oke, sekarang coba yang ke berikutnya nih, yang bawahnya nih, akar 8 tambah akar 18 kurangi akar 32. Nah, coba yang ini. Tadi Pogi tambahin poin buat Hilman dulu ya. Akar 8 tambah akar 18 dikurangi akar 32. Ada yang udah nemu? Akar 8 tambah 18. Yang ini ya, soal ini nih. Ada yang resen? Siapa nih yang resen? Oh, Arsyad. Biasa aja, Syad. Tikik ulang-ulang. Ya gimana, Syad? Boleh lah, Syad. Gimana, Syad? Akar 2. Oh, akar 2. Gimana coba ceritain? Pogi, Arsyad sebutin, Pogi tulisin di sini papan tulis. Oke. Jadi kan 8 itu akar 8 ya. Jadi akar 8 kan bisa itu kan. Jadi akar 8 kan bisa di apa sih ya? Kan 4 kali 2. Nah, jadi gitu. Jadi 2 akar 2. Terus yang 18-nya? Oh, yang 18-nya berapa? 9 kali 2. Oke, terus? Terus 9 kali 2-nya itu sebenarnya dikeluarin jadi 3 akar 2. Yang ini dulu, yang 32 dulu. Oke. 32 berapa? 32 itu sebenarnya kan tuh bisa tuh itu kan itu dikali 16 gitu. Oh, 16 kali berapa? 16 kali 2. Oke. Nah, tinggal di ini ya. Akar 4, ini akar 4, ini akar 2, ini akar 9, ini akar 2 gitu ya, dikurangi ini akar 16, tapi ini akar 2. Di dalam tulisan saya mah ini Pak tulisannya langsung 2 ya. Akar 2 plus 3 ya, akar 2 akar 2 tambah 3 akar 2 dikurangi 4 akar 2 gitu kan ya? Ya. Nah, ini kan 5. 2 tambah 3, 5. 5 dikurangi 4 jadi 1 ya, atau akar 2 saja langsung. Gitu ya. Ini yang barusan ya. Nah, gitu kayaknya lebih enak nanti kalau misalkan kita ngerjain soal ya. Untuk soal-soal berikutnya nanti ya. Pogi lanjut dulu ke yang perkalian sekarang. Tadi penjumlahan pengurangan udah, jadi memastikan dulu si akar pangkatnya itu yang di dalam akarnya itu harus sama dulu. Kalau udah sama tinggal jumlahin yang luarnya aja. Tapi kalau yang perkalian, kalian cukup mengalihkan yang luar sama luar, yang dalam sama yang dalam gitu, yang dalam akar maksudnya. Misalnya yang ini, nomor 1, yang 3 akar 2 kali 5 akar 2 nih ya. Yang contoh pertama. 3 akar 2 kali 5 akar 2. Nah ini kalian tinggal kalikan luar sama luarnya dulu. 15 kan ya. Terus yang dalam sama yang dalam. Akar 2 kali akar 2 ya, akar 4. Beres sampai sini. Tapi kalau misalkan sekiranya masih bisa dihitung ini gitu ya, akar 4, oh ada Pak akar 4 2. Ya udah berarti 15 kali 2 berarti jadi 30. Selesai gitu ya. Tapi pada prinsipnya yang tadi ya, kalau misalkan perkalian yang luar sama yang luar, yang dalam sama yang dalam gitu. Gampang gitu ya. Coba yang nomor 2.
Nomor 2, 10 akar 5 kali akar 3. 10 akar 5 kali akar 3. Gini. Berarti luar sama luar 10 kali ini angka di sini kan nggak ada ya, anggap 1. Berarti jadi 10 akar 15. Beres. Gitu. Jadi simpel kalau yang perkalian. Pembagian juga sama kayak gitu. Yang pembagian akar, ini kalau gitu sini ya. 14 akar 10 per 2 akar 2 di sini nih. Yang dibagi itu yang luar sama luar, dalam sama dalam gitu. 14 bagi 2 berarti jadi 7. Ini ya, 14 bagi 2 jadi 7. Kalau nggak tulis, tunjukin buku tulisnya. Yang ini ya, 14 bagi 2 jadi 7. Terus akar 10 sama akar 2, angkanya yang dibagi. Akar 10 bagi 2 berarti jadi 5. Selesai. Gitu. Jadi yang ini mah relatif lebih simpel lah dibanding yang tadi ya, yang penjumlahan sama pengurangan. Yang harus disamain dulu bentuk akarnya baru kita bisa operasiin. Gitu ya. Jadi yang bahasan kita hari ini kita udah bahas yang notasi ilmiah gitu ya, sama yang bentuk akar. Satu lagi ini yang materi pengayaan dan memang di kurikulum teh dihilangkan ya si merasionalkan bentuk akar tuh. Jadi ada catatan gini, kalau misalkan kalian nemuin bentuk akar, dia pecahan bentuk akarnya misalnya nih 2 per akar 3. Nah 2 per akar 3 ini dia memiliki penyebut yang bentuk akar nih, bawahnya bentuk akar. Biasanya matematikawan itu sering memodifikasi dia supaya tidak muncul bentuk akar yang ada di bawahnya ini nih, yang disebutnya merasionalkan atau dirasionalkan. 2 per akar 3 supaya tidak ada muncul bentuk akar di penyebutnya di bawah ini nih. Caranya gimana? Caranya adalah dengan mengalihkan dengan angka 1. Misalkan gini ya, 2 per akar 3 nih ya. Kalau misalkan kita kaliin dengan 1, nggak ngaruh ya. Nggak ngaruh, nilainya nggak akan berubah. Enggak. Karena 2 kali 1 aja 2 gitu ya. 3 kali 1, 3. Jadi nggak akan merubah nilainya gitu. Makanya ini boleh dilakukan. Sama denganin gitu ya. Nah, si 1 ini kita ubah jadi akar 3 per akar 3. Akar 3 per akar 3 kan 1 ya. Bilangan dibagi dengan bilangan itu sendiri kan hasilnya jadi 1. Gitu. Jadi di sini mengikuti bentuk akar 3 yang ada di penyebutnya ini. Kalau di sininya akar 5, berarti kaliin akar 5 per akar 5. Di sininya akar 10, berarti kali akar 10 per akar 10. Jadi sesuai mengikuti si penyebutnya apa. Terus ya sudah, tinggal kaliin atas sama atas, bawah sama 2 kali akar 3, tinggal tempelin 2 akar 3. Akar 3 kali akar 3, 9 gitu ya, akar 9. Akar 9 kita tahu ya, jadi 3. Sudah, jadi awalnya si akar 3-nya itu ada di bawah sini di penyebut, dia pindah ke atas. Nah, ini sebutnya merasionalkan ya, 2 akar 3 per 3. Tapi nilai dari 2 per akar 3 ini sama dengan 2 akar 3 per 3 ini nih. Gitu. Jadi tujuannya hanya itu ya, menjadikan si bentuk akar yang ada di penyebut tadi menjadi pindah ke atas. Lagi kasih contoh yang lain ya di papan tulis. Misalnya kita mau merubah 3 per akar 5 misalkan ya. Atau jangan ini ya. 3 per 2 akar 5 misalnya. Nah gini. Berarti kita bisa langsung aja ikutin yang si penyebutnya ini nih. Oh di situ ada 3 per 2 akar 5, ada akar 5-nya tuh. Berarti dikaliin dengan akar 5 lagi. Akar 5 per akar 5. Gitu. Ngikutin sih bentuk akar yang ada di sini gitu ya. Terus tinggal kaliin aja. Luar atas sama atas, bawah sama bawah. 3 akar 5 per 2 kali 1, 2 ya. Akar 5 kali akar 5. Akar 25 gitu ya. Langsung aja dirapihin lagi sekali lagi. Jadi 3 akar 5 per 2 kali 5. Karena akar 25 kan 5 ya, jadi 10.
3 akar 5 per 10 gitu. Jadi tujuannya hanya menjadikan si bentuk akar yang ada di penyebut ini pindah ke atas. Ngikutin dari bentuk dikaliin dengan bentuk akar yang ada di bawah sini gitu ya. Ini judulnya merasionalkan di bentuk akar. Terus kalau misalkan di contoh soal yang lain misalkan. Nih yang ini gitu ya. Ini mah yang barusan ya 3 per 2 kali 5 udah ya. Nah sekarang kalau misalkan yang ini nih. 2 per 6 tambah akar 3. Nah ini hati-hati kalau yang bentuknya ada penyebut di penyebutnya ini nih. Kalian perlu modifikasi kalinya itu gini. Bagi tulis dulu 2 per 6 tambah akar 3. Nah, ini kalian kalikan dengan ini lagi 6 tambah akar 3 lagi sama gitu ya. Tapi di sininya negatif gitu. Di sini pengurangan gitu. Karena di sini tuh ada operasi sekawan gitu ya. Dengan bilangan sekawan namanya itu istilahnya tuh. Nah, tinggal kalian atas sama atas, bawah dengan bawah. 2 kali 6 min akar 3 dikurungin kayak gini juga nggak apa-apa ya. Terus bawahnya 6 kali 6, 36. Akar 3 kali min akar 3, min akar 9. Tapiin aja. 2, 6 kurangi akar 3 per 36, akar 9 kan 3 ya. 36 kalau ini jadi 33. Selesai gitu. Jadi di bawahnya itu tidak ada lagi bentuk akar yang di penyebut gitu ya. Nih 2 per 6 plus akar 3, ini asalnya ada akar 3, dia pindah si akar 3 jadi ke atas gitu. Tapi ini sama yang ini gitu ya. 2 dalam kurung 6 min akar 3 per 33 ini senilai sama yang ini. Gitu ya. Satu lagi yang ini 2 per min 7 akar 5 sama kayak tadi prinsipnya. Jadi ini 2 per 7 min akar 5. Nah, dikaliinnya dengan ngikutin lagi yang bawahnya apaan? 7 tambah, tapi kebalikannya. Kalau misalkan yang tadi plus mah dikalinya yang negatif gitu ya. Tuh. Yang ininya positif, ininya lawannya gitu ya. Kalau yang ini sama juga, yang ini negatif berarti lawannya di sini gitu. Kembalikan. Ini kaliin 2 terus nempel 7 plus akar 5 gitu ya. Per 7 kali 7, 49. Terus ininya negatif. Akar 5 kayak akar 5, 25 ya. Akar 25 yang langsung aja 5 di sini. 2 dalam kurung 7 plus akar 5 per 44. Gitu ya. Ya, Masya Allah ya, luar biasa di sini. Sebenarnya ini materi yang merasionalkan tuh sudah dihilangkan di kurikulum, tapi di SMA ternyata masih ada. Anehnya juga ya, di kurikulum SMP kok dihapus tapi si bentuk akarnya nggak dibahas gitu ya di SMP-nya. Padahal di SMA dipakai juga ini tuh. Makanya di sini kalian tinggal pengaplikasian latihannya. Nanti kalian lomba latihan di Google Classroom gitu ya, di jam hari di Kamis ya, hari Kamis. Nanti kita coba latihan dan sedikit review dulu gitu ya untuk soal-soal yang akan dibahas. Nanti diskusinya kelompoknya boleh pakai kelompok yang kemarin ya, atau bebas, jangan dulu bebas lah. Nanti dulu lah, pakai kelompok yang kemarin dulu aja ya, terus nanti udah gitu kita pagi slot-slotin lagi. Mungkin ada yang lupa, nanti pagi ngomongin lagi kelompoknya ya. Oke, sampai sini dulu. Ada yang mau ditanyain? Jadi tadi udah bahas yang notasi ilmiah ya, kemudian bentuk akar udah termasuk sama operasinya juga ya, operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian. Terus kemudian ada lagi yang merasionalkan yang barusan terakhir gitu ya. Jadi tadi ada berapa slide itu ya.
ada 18 slide lah, 18. Jadi tadi kita udah bahas 2 topik ini ya, notasi ilmiah, bentuk akar, kemudian di notasi ilmiah kalian tadi udah belajar yang ini gitu ya, masa bumi, kemudian diubah ke dalam bentuk notasi ilmiah gimana gitu ya, kemudian penulisan notasi ilmiahnya kayak gimana gitu ya dengan 2 aturan tadi, sama yang bentuk akar ya, ini nih bentuk akar konsepnya yang dari sini. 2 pangkat 2/3 itu bisa jadi bentuk akar. Ya, gitu aja. Kayaknya dari Pak Ugi mungkin kalau misalkan ada yang masih pengen ditanyain, bisa langsung WA aja, atau misalkan di sini juga boleh ya, Pak Ugi masih buka pertanyaan. Ini materinya cukup padat karena memang materi di SMP untuk kelas 9 itu semester 1 sampai semester 2 itu dipadatkan semuanya di semester 1 ya, jadi harus selesai semuanya materinya dan biar fokus di semester 2-nya aja untuk kelulusan nantinya, untuk persiapan masuk SMA gitu. Ada yang ditanyain dulu? Nggak ada ya kayaknya. Kalau gitu kita langsung tutup aja pembelajaran hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, dan doa akhir majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Ini Pak Ugi tunggu yang ini ya, yang di Google Classroom, yang hiburan sugro 1 sama 2 yang masih belum ngumpulin, karena nanti di hari Kamis kita akan coba latihan bentuk akar dan notasi ilmiah ya di hari Kamisnya. Gitu ya, hari Kamisnya. Biasa nanti kelompok lagi di Getter. Ya, silakan boleh leave meeting. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak. Ya, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak. Sama-sama, yuk.